Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menganalisis laporan keuangan perusahaan guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok kami. Nah, pada kali ini kami akan menganalisis data keuangan dari perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan PT Gudang Garam Tbk menggunakan pendekatan rasio dan perbandingan selama kurun waktu 3 tahun. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menganalisis kinerja perusahaan HMSP dan GGRM dengan menggunakan rasio profitabilitas. Nah, yang pertama ada net profit margin atau NPM. Pada tahun 2018, HMSP mampu menghasilkan laba bersih sebesar 13% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Nah, nilai tersebut tetap pada tahun 2019 sebesar 13%, dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 9%. Kemudian GGRM pada tahun 2018 menghasilkan laba bersih sebesar 8% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sekitar 10% dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7%. Sehingga selama 3 tahun ini nilai NPM HMSP lebih besar daripada GGRM. Untuk secara keseluruhan, kinerja rasio NPM HMSP lebih baik dibandingkan dengan GGRM karena nilai rasio NPM HMSP konsisten lebih besar dan meningkat selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang kedua ada Return on Equity atau ROE. Pada tahun 2018, HMSP mampu menghasilkan laba bersih sebesar 38% dari setiap Rp1 modal yang digunakan. Nilai ini tetap di tahun 2019 yaitu 38%, namun turun menjadi 28% pada tahun 2020. Kemudian kemampuan GGRM dalam menghasilkan laba bersih tahun 2018 yaitu sekitar 17%, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 21% dan turun menjadi 13% pada tahun 2020. Pada ROE HMSP lebih besar daripada GGRM. Nah, nilai ROE HMSP memang cenderung menurun di tahun 2020 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, nilai ROE HMSP secara keseluruhan masih lebih baik dibandingkan dengan nilai ROE GGRM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja ROE HMSP lebih baik daripada GGRM selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketiga ada Return on Asset atau ROA. Pada tahun 2018, HMSP mampu menghasilkan laba bersih sebesar 29% dari setiap Rp1. Aset yang digunakan nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 27% dan terus turun pada tahun 2020 hingga menjadi 17%. Untuk GGRM sendiri pada tahun 2018 menghasilkan laba bersih 11% dari setiap Rp1. Aset yang digunakan sempat naik pada tahun 2019 hingga 14% dan di tahun 2020 menurun menjadi 10%. Nah, selama 3 tahun ini, ROA HMSP lebih besar daripada GGRM meskipun HMSP mengalami penurunan, namun nilai tersebut masih besar dibandingkan dengan GGRM. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk operasional bisnis. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin baik, kecuali pada rata-rata umur piutang. Yang pertama ada rata-rata umur piutang. Terlihat pada tahun 2018, perusahaan HMSP membutuhkan 13 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang tunai atau kas. Lanjut pada tahun 2019, umur tersebut mengalami stagnan di angka yang sama, yaitu 13 hari. Namun, umur tersebut mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 16 hari. Sedangkan kita lihat pada GGRM, membutuhkan 7 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang tunai atau kas.
Lanjut di tahun 2019, umur tersebut mengalami penurunan menjadi 6 hari pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 8 hari pada 2020. Maka yang kita lihat di sini adalah selama 3 tahun meskipun pada HMSP mengalami penurunan dan GGRM mengalami kenaikan, tetapi angka umur piutang pada GGRM masih jauh lebih baik dari HMSP. Yang kedua ada rasio perputaran persediaan. Kita lihat pada tahun 2018, persediaan HMSP diputar sebanyak 5,4 kali, terus mengalami penurunan menjadi 4,9 kali di tahun 2019 dan 4,1 kali di tahun 2020. Sedangkan pada GGRM, pada 2018 diputar sebanyak 2,0 kali, mengalami peningkatan 2,1 kali, dan terus meningkat sebanyak 2,4 kali putaran pada tahun 2020. Maka secara keseluruhan, GGRM mengalami peningkatan perputaran secara signifikan setiap tahunnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perputaran GGRM masih jauh lebih baik dibandingkan HMSP. Yang ketiga ada perputaran aset tetap. Bisa kita lihat pada tahun 2018, perusahaan HMSP menggunakan aset sebanyak 12,2 kali dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 11,5 kali dan menjadi 10,8 kali pada tahun 2020. Sedangkan kita lihat pada GGRM cenderung mengalami stagnan dengan perputaran aset tetap sebanyak 4,0 kali dan meningkat sebanyak 4,2 kali di tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali pada angka 4,0 kali putaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa selama 3 tahun perputaran aset tetap pada HMSP lebih baik daripada GGRM walaupun mengalami penurunan tetapi angka perputarannya besar. Selanjut yang keempat ada perputaran aset. Kita lihat pada tahun 2018 HMSP memutar atau menggunakan aset sebanyak 2,3 kali, mengalami penurunan sebanyak 2,1 kali pada tahun 2019 dan mengalami hal yang sama menjadi 1,9 kali pada tahun 2020. Sedangkan pada GGRM selama 3 tahun tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, sehingga tetap pada angka 1,4 kali putaran aset. Jadi dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan perputaran aset HMSP masih lebih baik daripada GGRM. Rasio likuiditas ada dua. Yang pertama yaitu rasio lancar. Semakin tinggi nilai rasio lancar, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Pada tahun 2018 yaitu rasio lancar HMSP 430% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 320% hingga akhirnya pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 245%. Hal ini menunjukkan setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp4,30 aset lancarnya pada tahun 2018 dan menurun menjadi Rp2,45 aset lancarnya pada 2020. Sedangkan GGRM pada 2018 rasio lancarnya 206% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 291%. Hal ini dapat disimpulkan yaitu pada tahun 2018 setiap Rp1 utang dapat dijamin Rp2,05 aset lancarnya hingga meningkat pada tahun 2020. Setiap Rp1 utangnya dijamin Rp2,91 aset lancarnya meskipun sama-sama cenderung menurun rasionya. Akan tetapi rasio HMSP lebih baik daripada GGRM karena rasio HMSP lebih besar daripada GGRM selama 2018 sampai 2020. Yang kedua yaitu rasio cepat, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar setelah dikurangi nilai persediaannya. Kemudian pada tahun 2018, rasio cepat HMSP 258% dan pada 2020 menjadi 137%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018, setiap Rp1 utang dapat dijamin Rp2 aset lancar tanpa persediaan, yang kemudian turun pada tahun 2020 menjadi Rp1,37 untuk menjamin Rp1 utangnya. Sedangkan pada GGRM juga mengalami peningkatan dari 2018 ke 2020 yang awalnya 31% menjadi 57% atau Rp0,57 aset lancar tanpa persediaan untuk menjamin Rp1 utangnya. Walaupun kedua perusahaan ini mengalami penurunan rasio, tetapi dapat disimpulkan bahwa nilai rasio cepat HMSP lebih baik karena nilai rasio HMSP jauh dengan angka rasio GGRM dan kemampuan HMSP lebih unggul dalam bayar hutang dengan aset lancar tanpa persediaannya.
Selanjutnya, ada rasio solvabilitas, di mana pada rasio solvabilitas, semakin besar rasio ini, semakin tidak baik bagi perusahaan. Yang pertama ada DER atau Debit to Equity Ratio. Perusahaan HMSP pada tahun 2018 mempunyai rasio sebesar 32%, sehingga bisa dikatakan bahwa 0,32 rupiah hutang dijamin oleh 1 rupiah modal, dan masih tersisa 0,68 rupiah modal. HMSP mengalami kenaikan rasio pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 64%, di mana pada tahun ini sisa modalnya sebesar 0,36 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa HMSP mengalami penurunan kemampuan dalam membayar utang. Sedangkan GGRM pada tahun 2018 mempunyai rasio 53% rupiah hutang yang dijamin oleh 1 rupiah modal. Jadi masih ada sisa 0,47 rupiah modal. GGRM mengalami peningkatan kemampuan membayar utangnya dengan modal pada tahun 2020 menjadi 0,34 rupiah hutang dan masih tersisa 0,66 rupiah modal. Nilai rasio DER HMSP dan GGRM sama-sama mempunyai rasio yang cukup baik. Karena tidak melebihi 100%, tetapi jika dibandingkan antara keduanya, GGRM masih lebih mampu membayar hutang dengan modalnya dibanding HMSP. Karena nilai rasio GGRM menurun menjadi 34%. Yang kedua, ada DAR atau Debit to Asset Ratio. HMSP pada tahun 2018, setiap 0,24 rupiah hutang dijamin 1 rupiah aset. Sehingga masih ada sisa 0,76 rupiah aset, namun utangnya terus meningkat sampai tahun 2020, yaitu setiap 0,39 rupiah hutang dan masih ada sisa 0,61 rupiah aset. Sedangkan GGRM pada tahun 2018, setiap 0,35 rupiah hutang dapat dijamin 1 rupiah aset. Masih ada sisa 0,65 rupiah aset. Dan pada tahun 2020, GGRM mengalami penurunan rasio menjadi 25%, yang artinya setiap 0,25 rupiah hutang dan masih ada sisa 0,75 rupiah aset. Kesimpulan, antara HMSP dan GGRM sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan kemampuan aset untuk membayar semua hutangnya. Jadi, GGRM memiliki nilai rasio yang lebih rendah dari HMSP, sehingga GGRM masih lebih baik dari HMSP. Selanjutnya adalah rasio pasar. Yang pertama ada Price Earning Ratio atau PER. Pada tahun 2018, saham HMSP dijual 32 kali dari laba bersih per lembarnya, sementara GGRM hanya 21 kali dari laba bersih per lembar. Lanjut di tahun 2019, saham HMSP turun menjadi 18 kali, sementara GGRM ikut turun menjadi 10 kali dari laba bersih per lembarnya. Lanjut di tahun 2020, saham HMSP turun lagi menjadi 14 kali sementara GGRM mengalami stagnan atau stabil di angka 10 kali dari laba bersih per lembarnya. Dapat disimpulkan, nilai price earning ratio saham HMSP dan GGRM sama-sama menunjukkan penurunan, terutama HMSP yang mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Sementara GGRM juga mengalami penurunan di tahun 2018 ke 2019, lalu stagnan dari 2019 ke 2020. Yang kedua ada Dividend Yield atau DY. Dividend Yield merupakan keadaan di mana jika makin besar nilai rasio, maka semakin besar pula persentase dividen yang diperoleh oleh investor atau calon investor jika dibandingkan dengan harga belinya. Di tahun 2018, rasio HMSP sebesar 3,15, sementara GGRM hanya 3,11%. Artinya, investor atau calon investor akan mendapatkan dividen sesuai perolehan di tahun 2018 dari harga beli sahamnya. Lanjut di tahun 2019, rasio HMSP naik menjadi 5,67, sementara GGRM 0. Karena pada tahun 2019, GGRM memutuskan untuk tidak membagikan dividennya. Pada tahun 2020, rasio HMSP naik menjadi 6,86, sementara GGRM 6,34. Artinya, investor atau calon investor akan mendapatkan dividen sesuai dengan dari tahun 2020 tersebut. Dapat disimpulkan bahwa HMSP membagikan dividen lebih besar daripada GGRM, karena pada nilai rasio dividend yield, HMSP lebih konsisten dibandingkan dengan GGRM. Lanjut yang ketiga adalah Dividend Payout Ratio atau DPR. Dividend Payout Ratio merupakan keadaan di mana jika semakin besar nilai rasio, maka makin besar dividen yang dikeluarkan kepada pemegang saham.
Di tahun 2018, HMSP membagikan 101 laba bersih kepada pemegang saham, sementara GGRM membagikan 64% saja. Lanjut di tahun 2019, HMSP kembali membagikan 101 laba bersih kepada pemegang sahamnya, sementara GGRM tidak membagikan sama sekali dividen kepada pemegang sahamnya. Lanjut di tahun 2020, HMSP mengalami penurunan dengan hanya membagikan 97% laba bersih kepada pemegang saham, sementara GGRM membagikan 65% saja laba bersihnya kepada pemegang saham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dividen yang diberikan HMSP lebih besar daripada GGRM, karena pada nilai rasio DPR tersebut, HMSP lebih baik daripada GGRM. Kemudian yang selanjutnya adalah cara untuk meningkatkan atau menjaga kinerja perusahaan agar tetap baik dari masing-masing rasio. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, yaitu dengan cara menjual produk yang sedang diminati oleh para pembeli, memperluas target pasar, memperbaiki kualitas produk, dan memberikan promosi yang menarik. Kemudian yang kedua, rasio likuiditas, dengan cara meningkatkan sales atau perputaran persediaannya, agar barang dagangan segera laku dan mendapatkan uang sehingga aset lancar naik dan likuiditasnya juga ikut naik. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu dengan cara meningkatkan kinerja atau mencari alternatif pendanaan lain seperti menerbitkan saham baru untuk membayar hutang sehingga bisa mengurangi rasio hutangnya. Yang keempat ada rasio aktivitas. Dalam rasio aktivitas, perusahaan melakukan pengkategorian dalam produknya. Kemudian, perusahaan juga bisa mencari review dari pelanggan untuk mengetahui keadaan barang yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir ada rasio pasar. Dengan memberikan indikasi kepada manajemen perusahaan mengenai apa yang dipikirkan oleh para investor tentang kerja masa lalu dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.